Di kode begini. Nah, ini korban-korban semua, ini ada korban, kasihan yang ada selamat, alhamdulillah anak-anak selamat. Ini kami sudah berada di darat. Ratusan penumpang KM Intim Teratai berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke Pulau Makian usai kapal menabrak karang dan kandas di pesisir Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Insiden kandasnya kapal terjadi di sekitar 24,66 mil dari kota Ternate sekitar pukul 4.45 WIT. Setelah kandas, kapal KM Intim miring di perairan Pulau Makian, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Teratai yang mengalami kandas di perairan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Saat ini kami bersama tim SAR gabungan dari Polair, Polda Maluku Utara, Lanao, Ternate, KSOP Ternate sedang dalam proses perjalanan dan akan melakukan evakuasi. Seluruh penumpang dikabarkan selamat dan penyelamatan dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang masih merendam ruas jalan Grobogan Semarang di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Arus banjir deras membuat arus lalu lintas lumpuh total, sehingga sejumlah kendaraan terjebak macet lebih dari 12 jam. Menurut salah seorang sopir kontainer, kejadian ini membuat mereka mengalami kerugian karena terlambat dalam pengiriman barang. Sementara minibus dan sepeda motor diarahkan ke jalur alternatif sehingga dapat melanjutkan perjalanan. Hingga kini tanggul jebol belum diperbaiki dan ketinggian banjir mencapai 40 hingga 50 cm. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim yang terjadi selama beberapa hari belakangan membuat sejumlah daerah terendam banjir. Tidak hanya rumah warga, jalur kereta api juga terendam banjir dan sulit untuk dilalui. Hujan deras yang mengguyur Jawa Tengah membuat sejumlah daerah terendam banjir. Bahkan di Demak, tanggul Sungai Cabean di Desa Tologoweru jebol. Jebolnya tanggul membuat air mengalir deras ke jalan dan permukiman warga. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas kesehatan pun terendam banjir. Salah satu di Rumah Sakit Kebon Agung di Demak, Jawa Tengah. Jebolnya tanggul juga membuat seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar di arah Likat Utara, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, tanggul jebol membuat air merendam jalur kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papan Rejo, terendam banjir. Demi keselamatan penumpang kereta, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegowanu. 3 jalur kereta api, yakni kereta api Gumarang Jaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya sempat mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Saat ini air sudah mulai surut, kereta api pun sudah bisa melintas perlahan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Asap tebal hasil letusan sekunder membumbung di jalur lintas selatan Piket 0 di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Selasa sore. Letusan sekunder terjadi setelah endapan material vulkanik sisa erupsi yang masih panas longsor akibat terkikis banjir lahar di aliran Sungai Leprak atau tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Besarnya letusan mengakibatkan kolom asap tebal sempat menutup jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak hingga membuat pengendara motor berhenti. Yang tadi cukup besar karena longsoran sekunder itu sempat sampai naik sampai ke jembatan sana tadi. Sehingga kita sebagai pengendara motor berhenti dulu. Takut karena ini kan kata warga sekitar panas ya. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, getaran banjir lahar terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 30 mm. Petugas mengimbau warga yang berada di bantaran sungai dan pengguna jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak untuk berhati-hati. Lumayan besar, jadi untuk yang ada di bantaran sungai ataupun dekat dengan aliran ini diharapkan untuk hati-hati. Ditakutkan ya sekunder bisa mencapai dari bawah sampai dari Geladak Perak begitu. Sementara itu, meski kolom asap letusan sekunder sempat menutup jembatan Geladak Perak, namun jalur yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang ini tetap dibuka. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Polres Gunung Kidul berhasil mengungkap kasus pencurian rumah yang sempat viral di media sosial yang dilakukan oleh seorang nenek yang sudah 6 kali masuk penjara. Saat beraksi, pelaku cukup nekat karena dilakukan siang hari dan saat pemilik rumah berada di dalam rumah. Pelaku membawa kabur perhiasan emas serta sejumlah barang berharga lain senilai jutaan rupiah. Saat beraksi, pelaku selalu membawa keranjang dan mencari rumah dengan pintu tak terkunci dengan modus pura-pura tawarkan sayuran atau barang bekas. Polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya di wilayah Samas, Kabupaten Bantul. Bahwa si pelaku ini selalu menggunakan sarana yang bronjong atau kronjot yang seperti dilihat di samping itu, selalu menggunakan itu. Kemudian menyaru ketika si pelaku ini ketemu dengan si tuan rumah ini, terus kemudian si pelaku ini nyaru sebagai penjual bawang merah, penjual buah-buahan, mencari barang bekas atau rosok seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Polisi juga mengimbau masyarakat agar menyimpan barang di tempat aman dan mengunci pintu rumah. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Jemaah makin memadati masjid sejak selepas ibadah sholat maghrib guna mempersiapkan diri melakukan ibadah sholat tarawih perdana. Sholat tarawih dimulai sekitar pukul 7:30 malam dan ba'da sholat isya. PP Muhammadiyah sendiri telah menetapkan hari puasa pertama dimulai pada hari Rabu atau hari ini dengan mengacu pada parameter kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Metode KHGT merupakan metode baru menggantikan metode wujudul hilal. Ya, sementara itu di Yogyakarta, pengurus Masjid Jogokarian juga menggelar sholat tarawih pertama di bulan Ramadan 2026. Masjid Jogokarian Yogyakarta gelar sholat tarawih perdana malam ini pemirsa atau kemarin. Sesuai dengan keputusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Keputusan ini berdasarkan hasil hisab hakiki Majelis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang berpedoman pada prinsip kalender Hijriyah Global Tunggal. Sementara itu, Masjid Jogokarian selama bulan Ramadan akan menyediakan menu berbuka puasa gratis sebanyak 3.800 porsi. Selain menggelar tarawih perdana, Masjid Jogokarian juga menggelar pasar Ramadan dan memberikan ribuan menu takjil gratis bagi warga. Pihak manajemen Masjid Jogokarian menyediakan 3.800 takjil untuk berbuka puasa gratis.
Selama Ramadan, Pasar Sore Ramadan Kampung Jogokarian digelar melibatkan 350 pedagang. Sebagian besar merupakan warga Kampung Jogokarian. Ya pemirsa, menyambut Ramadan, ribuan warga di Kebonjeruk, Jakarta Barat mengikuti pawai obor dengan berjalan kaki lebih dari 5 km. Iya, sementara pawai obor di Pademangan, Jakarta Utara, pemirsa, dimeriahkan warga yang memakai kostum hantu. Kembang api dan flare menambah semarak pawai obor yang diikuti warga Pesing Garden, Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dengan berjalan kaki keliling kampung hingga lebih dari 5 km, warga juga bersolawat. Mereka turut membawa spanduk serta obor sebagai simbol menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dengan penuh sukacita. Warga berharap dapat beribadah lebih khusyuk serta aman di bulan Ramadan tahun ini. Warganya itu kurang lebih tadi hampir 1000-an kali ya. Jadi antusias masyarakat juga yang ada di lingkungan sini sangat menyambut bulan suci ini. Semoga menjadi lebih baik, nggak ada masalah buat ngejalanin ibadah Ramadannya gitu. Tadi senang ya? Iya senang banget. Jalan apa gimana? Iya jalan dari sini ke Pesing, terus muter lagi lewat jalan panjang, terus ke sini lagi. Sementara itu, ratusan warga RW 2 Pademangan Barat, Jakarta Utara juga gelar pawai obor keliling kampung. Tidak hanya dimeriahkan dengan kembang api, pawai obor kali ini sangat menarik karena diramaikan oleh beragam jenis hantu seperti tuyul, pocong, dan kuntilanak. Di bulan suci Ramadan nanti, pihak RW setempat juga akan mengadakan sis kamling di malam hari untuk menghindari adanya aksi tawuran dari anak-anak muda. Dari Jakarta, Rizky Falufi dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Senen, Jakarta Pusat, harga sembako sudah naik dari 1 pekan lalu. Waduh, daging sapi dan cabai rawit merah jadi komoditas dengan kenaikan harga tertinggi. Daging sapi menjadi salah satu komoditas yang paling signifikan mengalami kenaikan. Kini harganya naik hingga sekitar Rp140.000 per kilonya. Tidak hanya daging sapi, cabai rawit merah juga mengalami lonjakan harga. Di tingkat pedagang, harga cabai rawit merah yang biasa dibuat bumbu dan sambal naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Nah, menurut pedagang, kenaikan harga terjadi karena pasokan dari daerah penghasil berkurang. Sementara itu, permintaan di pasar tetap tinggi dan sehingga mendorong harga di tingkat pengecer ikut melambung. Jika pasokan terus bermasalah, dipastikan para ibu rumah tangga ini semakin bingung menyajikan menu sahur dan buka puasa. Pihak terkait harus segera mengatasi hal ini. Atau kalian awet aja ntar sambil jadi kok. Gitu aja. HP aja. Hari ini menurut pantauan kami di Pasar Senen Jakarta terpantau sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, salah satunya yaitu daging. Di mana komoditas daging ini memasuki bulan Ramadan yang biasanya di harga Rp130.000 per kilonya kini menembus angka ada yang menjual Rp140.000 per kilo hingga Rp150.000 per kilo. Dan memang memasuki bulan Ramadan ini tentunya permintaan pembelian dari daging sapi ini mengalami peningkatan karena memang memasuki bulan puasa ini ternyata banyak masyarakat yang berbelanja daging sapi. Saat ini saya berada di ruko milik Bapak Haji Kiki. Saya akan berbincang nih bagaimana pantauan, apakah hari ini pasokan stabil atau seperti apa, Pak? Kalau pasokan untuk sementara ini alhamdulillah stabil untuk pasokan, tetapi untuk di harga ya kita nggak menutup kemungkinan itu di harga di 14.5
mencapai 15 gitu aja. Nah, normalnya ini kan biasa sekilonya 130 sampai 135.000 per kilonya Bapak. Nah, untuk kenaikan harga berarti sudah mencapai 5.000 sampai 10.000 rupiah. Ini sejak kapan Pak kenaikannya? Sejak dia 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu udah ada kenaikan. Soalnya tiap hari itu ada kenaikan, Bu. Masalahnya kalau harga daging itu dari pemerintah udah patokan dari harga faktur, di harga 55 itu patokan pemerintah. Tetapi kita sebagai pedagang itu ngambilnya dari karkas, dari bukan dari pit rotor, ngambilnya dari pengepul seperti Dharma Jaya gitu. Itu harga karkas itu sekarang mencapai 108, 107, 108 gitu. Tapi untuk pantauan saat ini Pak dari RPH sendiri apakah juga mengalami peningkatan harga atau ada faktor lain sih Pak? Kalau peningkatan harga dari pemerintah nggak ada, harga stabil karena mungkin ini waktunya ada di bulan Ramadan, Imlek, menjelang mau Lebaran, Idul Fitri itu udah pasti ada kenaikan. Gitu. Nah, prediksi Bapak nih sebagai pedagang daging untuk harga sendiri, apakah nantinya semakin mendekati Lebaran ini juga akan mengalami kenaikan harga? Itu udah pasti. Biasa H-7 itu udah mulai ada kenaikan lagi. Harga itu bisa mencapai di 145, 150, 160 kemungkinan ya. Tapi kita sebagai pedagang mudah-mudahan bisa menahan harga di harga 14 atau 14.5. Mungkin ada harapan Pak dari pedagang sendiri? Kalau harapan kita sebagai para pedagang untuk para pembesar di pemerintahan, saya minta dan mohon untuk menekan harga semurah mungkin. Karena kita sebagai pedagang nggak menutup kemungkinan kita kasihan pada konsumen seperti warung Padang, catering, yang lainnya. Itu mereka itu harus bisa menjual lebih murah karena mereka udah ada kontrak dengan perusahaan yang lainnya, mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Haji Kiki atas waktunya. Itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama salah satu pedagang daging yang menuturkan bahwasannya saat ini kenaikan harga mencapai 5 sampai 10.000 rupiah dan pedagang juga menuturkan agar pemerintah bisa menstabilkan harga agar tentunya permintaan dari konsumen ini stabil dan juga menjelang Idul Fitri nantinya di H-7 peningkatan harga akan kembali terjadi hingga mencapai Rp160.000. Untuk itu saya kembali kepada Anda di studio. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Pademangan menerima panggilan darurat ada 2 pekerja terjebak di gondola di Pademangan Timur. 5 personil diterjunkan dan langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi. 2 pekerja bernama Dedi 29 tahun dan Ridwan 35 tahun terjebak di lantai 18 gedung setelah klep seling mereka terputus saat melakukan pemeliharaan gedung. Kepala Regu Gulkarmat Sektor Pademangan, Tatang Suryadi mengatakan evakuasi berjalan dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi mereka yang sudah terjebak hampir 1 jam ke lantai 18. 2 orang pekerja yang sedang melakukan pemeliharaan gedung, namun ketika ingin naik ke atas, tali dari kren gondola tersebut mengalami trouble sehingga membuat putus dan tidak bisa menaik. Nah, kita mendapat laporan, kita meluncur, dan kita alhamdulillah kita evakuasi, kita sampai dengan cepat, selamat dengan menggunakan rangkaian sistem jetrik. Jelaskan Bang, mereka terjebak di lantai berapa? Para pekerja terjebak di lantai 18. Kedua pekerja ini pun dapat dievakuasi dalam keadaan selamat. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan kerja. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.